bila mengalami troubleshoot. Tekan, tahan, power on. Tunggu. 3 tombol tekan, power on. Di mainboard tes. Nah, jadi di sini tuh kan ada sensor, ada motor, kebanyakan ya. Nanti ketika ada notifikasi, ada misalkan satu error itu kadang ada 3 part yang harus saya cek, entah motornya, entah sensornya, entah upper shaftnya gitu kan. Nah, saya mau ngetes ini motornya rusak nggak. Nah, di sini kan ada motor nih. Ini hanya motor. Kalau motornya oke, berarti nggak perlu ganti. Jadi kalau di sini aja udah nimbul error, kita rotate. Nah, berarti motornya oke kan kayak gini. Berarti kita lanjut ke sensornya. Karena kalau motornya yang bermasalah di sini tuh udah tampil error motor. Berarti saya nggak perlu bongkar. Cukup. Oh, ada tulisan, ada notifikasi error motor gitu. Nah, jadi kita order partnya dulu. Bongkar kerja itu nggak 2 kali. Ketika bongkar kan di replace langsung, yang rusaknya cabut, yang baru masuk udah selesai 1 kali pengerjaan. Kalau untuk perbaikan, maksudnya perbaikan jangan ganti dulu, kita perbaiki dulu. Perbaiki dulu. Biasanya ada masalah di apa gitu? Nah, yang jadi masalah encodernya itu di dalam. Encoder, areng atau segala macamnya. Iya. Nah, si motornya itu sistemnya di press. Oh, gitu. Berarti udah Jadi kalau paten bongkar di harus situ ya. digerinda. Oh iya sih, potong ya. Oh iya betul. Gitu. Jadi bukan nggak bisa, dibikin sulit. Siap. Oh iya. Diperbaiki. Oke, siap. Stop. Berarti motor oke, tutup. Ini buat trimming. Buat trimming, gunting. Trimming, remove. Nah, ini pisaunya itu ada di bawah sini. Ada di bawah sini. Di bawah plat. Nah, ini kan intinya nih kayak mesin lubang kancing. Oh iya. Lubang kancing dia kan bergeraknya seperti seburung. Manual. Nah, mode manual itu biasanya kita pakai si pisau ini udah tumpul atau masih tajam gitu kan, karena dia nggak bisa kita dorong manual pakai tangan kayak gini. Jadi manual itu dia bergerak 2 kali. Pertama ngebuka pull, terus kita tekan lagi, remove. Pertama ngebuka pull, kita klik 2 kali, dia bergerak maju. Benang kita lilitkan kan, 1 kali lagi dia proses motong, klik gitu. Nah, nanti kan dari sisa itu ketahuan apakah benangnya itu masih mulus atau udah berbulu, atau kadang dia kejepit karena udah nggak motong. Stikernya Mas? Ini. Oh. Jadi kita ketika dia proses motong ini akan ngejepit ini, nahan ini. Nah nanti biasanya berpengaruh sama sisa potongan atas. Jadi kalau potongan atasnya pendek nih, gini, kan dia nggak kepegang ke belakang kayak gini nih. Pas jalan lagi dia lepas. Dia itu bisa berpengaruh dari picker ini. Nah, si picker, nah dia harus nahan kayak gini. Biasanya dia kendor kalau potongannya udah pendek, nanti kayak gini. Kalau pondok setelah dipotong benangnya sisanya pendek, biasanya kayak gini. Jadi ini nggak ada standar ya. Kita cek manual aja kayak gini sampai dia benar-benar kencang. Nah, kita nggak bergerak, masih oke. Sensor tes. Sensor needle up, encoder ini dia kalau masih oke, dia H sama L. Nah, ini manual Pak. Jadi cara ngeceknya saya harus putar hand pulley-nya. Hand pulley diputar. Oh, seperti itu gerak. Goyang-goyang ya, diputar aja. Kalau seandainya nggak normal, tandanya apa? Hilang. Error. Oh, error langsung. Misalkan ini kan H, dia nggak berubah L, oh berarti encoder A-nya yang rusak. Oh gitu. Kalau needle up berarti kan sensor needle up-nya nggak rusak. Nggak rusak gitu tuh, kan berubah terus. Oh, berarti aman ya tuh. Oke, siap.
Tadi putar puli belakang. Ya. Oke. Terus tes needle spacing 199. Nah ini kalau Needle spacing. setting rotary hook, dia ada ketinggiannya. Nah sebenarnya gini, di sini itu saya harus bongkar ini sih. Oh, ngelepas harusnya. Menurut aturan ya. Oh, gitu. Sebenarnya tapi kan nggak dibongkar juga. Ini kan jarum itu sama. Pakai jarum yang mana aja kita bisa lakukan ini. Cuman prosedur yang dari mesinnya sendiri di sini itu ada barcode, ada nomor. Jadi posisi jarum ketika saya nyeting jarum sama rotary itu ada nomornya. Enggak dipakai juga nggak masalah. Oh, gitu. Kalau males bongkar nyari-nyari ini. Iya, iya. Ya. Nah, nanti ini di rotetnya itu topnya itu 199. Untuk setting rotary, ketinggian jarum, as jarum. Kalau maju mundur mas standar ya. Jadi paling ada stroke yang 0,1, 0,8 gitu. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu nabrak juga kan. Ini posisi ketinggian jarumnya. Ini kan yang nomor 1. Kita mau setting yang ini juga, pindah gini? Sama aja. Oh, jadi settingnya cuma satu jarum. cuma 1 buat semua? Buat semua. Oh. Oh, ngono. Karena ini tidak ada stripnya pak. Middle bar-nya tidak ada stripnya ya. Pakainya Nggak ada. Makanya karena nggak ada strip, saya bilang dia pakai ini. Middle spacing. Nah. Ini needle position, putar manual. Nah, Needle position, putar manual. motor angle-nya di 199. Terus kalau seandainya mau turun lagi atau naikin lagi, nggak pakai obeng itu, tinggal mencet apa, Pak? 109 tuh posisi terbawah ya. Posisi ketika dia naik, kan Ketika timingnya. timingnya ketika dia naik, jadi si rotary ngikutin. Ini 199, red rotary itu langsung kan di atas lubang kan, standar kan. Nah ketinggiannya karena dia nggak punya needle stroke-nya ini 199. Jadi puter kan naik dia, naik, rotary ngikut pas kan. Jadi nggak perlu lagi ngecek, misalkan nggak ada needle stroke, saya ngelihat needle hole-nya, lubang jarum, berapa sih stroke-nya dari ujung rotary, nggak perlu. 199 itu udah timing rotary ya pak? Timing rotarinya ngikut. Kalau maju mundurnya saya bilang tadi ya, yang penting jangan nempel lah, 0,8 atau paling jauh 0,1 cukup. Kalau seandainya mau nurunin ini, apa ini turun lagi atau naik lagi? Nggak perlu juga? Nggak pernah ada kayak gitu, kasih Ya, gitu? Oh, udah standar. Makanya selama saya pakai itu ada yang pakai mesin itu sampai 16 tahun, 17 Oh, tahun. iya maksudnya kan aku tanya kayak gini, kalau seandainya nggak perlu dirubah kan aku nggak perlu rubah suatu saat itu. perlu. Kadang kan tanganku kan gradel mas, tanganku usil gitu loh, kayak Ya, gitu. nggak perlu. Nah, nggak perlu berarti nggak anu. Jadi nggak ada proses naikin turun jarum. Berarti Standarin semua. nggak Ganti ada jarum yang bener setting aja. needle bar gitu aja. Yang benar, Ya. angle-nya ini, rotary ngikut, udah pasti oke. Pasti oke ya. Nah, yang ini itu biasanya gini, kalau misalkan kan saya belum tahu sih apanya sih yang error, gitu kan. Jadi kita bisa tes satu persatu. Nah, ketika si mekanisme ini nggak bermasalah, dia nggak tampil error. Tapi kalau ini bermasalah, ketika ini on off kan, ini tampil error. Jadi kita bisa ponis, oh bagian ini loh yang rusak, gitu kan. Terus bagian motornya bagus nggak? Kita kan masuk ke bagian motornya tes rotet. Kalau nggak keluar error, motor oke. Jadi biasa kan kalau kita awam gitu nyari rusaknya di mana kan dibongkar gitu, satu dicek. Nah ini ngeceknya di sini semua. Semuanya ya? Semuanya. Oh, jadi nggak perlu bongkar dulu. Kita bisa langsung pastikan yang rusak itu di bagian sini. Oh motor rusak, oh piker rusak. Gitu. Jadi dia kan ada 3, ada motor, ada sensor. Terus apa lagi? Kalau serial number ini kan nggak perlu dirubah, biasanya ini kalau proses yang tadi maintenance.
Kan perlu riset, di resetnya di sini. Nah nanti jangan sampai salah ngerisnya. Hah? Kalau clearing memori nanti file botol Hilang yang apa ya? ada di Oh, mesin gitu. semua. Jadi nanti yang di itu yang gini aja. Kuwi digunakan nggak sama jengkel karo bose. Nah ini maintenance startnya bisa diatur. Jadi yang sekarang yang di display itu 1500. Setelah jam ya, setelah 1500 jam dia akan timbul notifikasi yang tadi minta di-maintenance. Iya. Itu bukan error, notifikasi aja. Mesin nggak di servis, nggak diapa-apain ya mesin jalan terus. Yang jadi masalah itu kan mekanismenya kering. Iya. Ya paling gitu aja. Nanti kasar bunyinya, berisik gitu aja. Tapi nggak sampai mesin error. Aus iya. Nah, ketika terjadi keluar notifikasi itu bagian mana saja yang di preventif, Pak? Bagian-bagiannya. Yang Bagian-bagian di Itu preventif. nanti ada di patbooknya. Saya tandain lah. Siap. Bisa buat password, Ya, bisa buat password. untuk operasional. Untuk clearing atau clearing apa itu? Jadi supaya Clearing. sengaja mungkin waktu clearnya itu harus mungkin isi passwordnya apanya seperti itu. Lebih panjang, lebih pendek gitu. Oh, konsepnya pokoknya terserah. Nah, intinya itu apa? Tanpa sengaja mungkin kadang tombol salah clear, apa. Ini kan mode kedua gitu. Jadi bukan di mode operator. Oh, gitu Operator ya. tidak bisa ganti tanpa masuk ke mode ini. Oh, berarti clear berarti ini benar-benar sengaja ini memang harus begitu gitu ya. Bisa intensinya begitu. Oke. Bisa 1500 saya bikin 5000 misalkan gitu kan. Tapi kan kita pakai nih lupa udah berapa lama sih mesin ini nggak di maintenance ya. Baru masuk ke ini. Nah resikonya kerusakan part aus karena dia udah kering tanpa pelumas gitu kita pakai terus. Yang paling cepat itu biasanya berisik sih. Kalau dari halus kan jadi kasar. Sorry. Ngomong. Maintenance harian itu kan setiap kali mau penggunaan hook dikasih oli di bagian inner hook itu kan. Iya. Selain itu ada enggak? Nah kalau misalkan yang 2 bulan atau 3 bulan sekali ini bisa pakai ini pelumas itu sebentar. Nah ini kita bisa Kapas kasih ya? pelumas. Oh, Ini buat penyimpanan ada kapas. Bisa pakai oli itu, Pak. oli yang semprotan yang tadi saya bilang Oh, itu enak pakai resin. Berapa bulan sekali, Mas? Sebenarnya sih tergantung pemakaian, tapi minimal ya 2 bulan. 2 bulan sekali ya. 2 bulan sekali. Isinya tetes, 1 tetes, 2 tetes atau sampai basah? Kalau ini ya asal basah aja. Asal basah. Ini kan penyimpanan. Oh, gitu ya. Tapi nggak nyiprat-nyiprat ketika kerja, kira ya? Makanya itu kan basahnya, nyipratnya itu kan tergantung kita kasih. Oh, begitu. Berapa banyak? Siap. Cuma 25.000, ya 120 mili. Terus yang kedua ini buat mekanisme ininya, aremnya dia kan bergerak maju mundur. Mekanisme arem. Nah kalau posisi mati ini bisa apa didorong? Oh, Dia nggak bisa. jangan lupa mesin dimatikan dulu biar didorong. Nah, tinggal buka bagian ini. Nah, Oh. biasanya yang sering Sering bunyi bele itu ya? ini, Nah, dia kan berputar di dalamnya kering. Kedua kasih ini, minyak. ini nih, Mas? Oh, itu. besi ini. Jadi kalau nanti biar disemprot pakai itu juga jangan terlalu basah, jangan terlalu ya. Karena di sini juga ada sensor, ini ada sensor, itu ada sensor. Kalau kasih grease aja kan? Kasih grease bisa, Oh, grease cuma ya? grease lebih kotor. Oh, lebih kotor juga. Oh. Lebih kotor. Besok bisa pesan sekalian, Pak. Pesan pelumasnya itu. Chain loop. Chain loop ya. Pokoknya untuk wow. Oke, Bang. Chain loop. Jarum. Chain loop. Chain loop. Chain loop. Chain Chain loop. loop. Chain Oh, loop. aku nggak tahu. Sama, Pak. Karena Pak Kopi udah punya motor, punyanya mobil. Enggak. Oke, Mas. Jadi selain ini kan setiap mau dipakai, kalau ini mah ya berjangka lah, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau lupa nggak masalah. Ini yang tadi yang asnya ini ya, Pak. Ya asnya, as sama ini.
Oh, Ini dia kan muter nih. iya iya iya. Tapi ini Gesekan. kalau bunyi, Iya. kalau nggak bunyi nggak usah. Oke.